Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Indonesia adalah negara dengan suku, budaya, bahkan pendapat yang berbeda-beda. Tapi bukankah karena perbedaan kita dipersatukan? Selamat datang Bapak Direktur Utama LPP RRI dan selamat berjumpa kembali Bapak. Sebelumnya saya yang datang ke rumah Bapak ya. Hari ini Bapak datang ke rumah saya. Selamat datang Bapak. Dan Bapak baru sampai di Tanjung Pinang semalam ya Pak? Kemarin, iya. Kalau di Tanjung Pinang tuh kita bilang semalam berarti 1 hari yang lalu Pak. Oh iya. Bapak boleh tahu nggak bagaimana kesan pesan Bapak ke kota Tanjung Pinang walaupun baru 1 hari ya Pak ya? Halo Pak Wulan, senang sekali saya di sini. Senang. Semuanya orang pintar berpuisi, berpantun. Iya, iya Pak. Sesuatu sekali. Sangatlah sesuatu ya Pak. Bapak sudah mencoba makanan kota Tanjung Pinang sebelumnya Pak? Oh, saya hanya makan ini kepiting. Kepiting. Gonggong. 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 Gonggong sudah ya Pak? Sudah. Wih, itu emang primadona banget Pak di Tanjung Pinang Pak. Berarti Bapak sudah mencoba makanan khas kota Tanjung Pinang juga. Main-main ke gedungnya sudah juga Pak? Atau cuma lewat belum saja ini ya? baru hari ini. Lewat saja ya, melihat gedungnya sudah Pak? Belum. Oh belum? Nanti kita ajak juga ya Bu Neni. Baik, saya ucapkan juga selamat datang dan selamat pagi kepada Bapak Sturman Panjaitan SH sebagai anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat pagi Bapak. Wah ganteng banget Bapak. Sangatlah berwibawa ya Pak. Hari ini ternyata Bapak menggunakan batik dan kebetulan juga cocok dengan tanjaknya yang sudah dipakai ya Pak ya. Wis, bagaimana perasaannya Pak dengan hari ini? Apakah Bapak merasa senang, merasa ganteng? Hari ini saya merasa biasa-biasa saja. Tapi acara di RRI Tanjung Pinang membuat saya luar biasa. Wow, tepuk tangan luar biasa. Karena ketemu pembawa acara yang cantik jelita. Yang di Makasih, sana Pak. sini tiada tara. Waduh. Kayak tadi Ulan mau muji Bapak malah lebih banyak muji Ulan ya. Tapi memang Bapak terima kasih hari ini sudah berkenan hadir di acara kita dan pastinya selamat datang juga kepada Bapak Ketua KPID Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Hengki Mohari SPT. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Wulan. Bapak juga ternyata pakai batik. Ini janjian gak sih sebelumnya? Sehati kayaknya. Sehati. Atau di malam, besok kita pakai batik yuk gitu. Udah janjian duluan ya Pak jadinya. Oke, untuk hari ini kita akan ngobrol bersama. Kita tahu sendiri Indonesia ini memang tugas kita bersama untuk dijaga keutuhannya, keharmonisasinya. Tapi juga peran media menjadi satu hal yang penting untuk kita perhatikan. Karena media ini gak cuman dilihat dari orang Indonesia sendiri, bahkan orang luar juga melihatnya dari media, apalagi Radio Republik Indonesia. Dengan topik kita hari ini Bapak, peran media di perbatasan dalam melestarikan budaya dan menyukseskan Pilkada 2024. Boleh Bapak Hendrosmo saya bertanya, sebagai Direktur Utama LPP RRI Bapak, bagaimana peran dan juga fungsi utama dalam melestarikan budaya di wilayah perbatasan di mana RRI adalah sebagai medianya Pak? Iya, terima kasih Mbak Wulan. Jadi kalau menurut undang-undang ya PP, fungsi RRI memang salah satu punya tugas untuk melestarikan budaya, ya. Dan ini penting sekali bahwa tugas kita ini adalah tadi kita lihat iklan Bapak Ibu, iklan RRI, di situ ada orang Jawa, orang Minang, orang Papua, orang Batak. Ini sopirnya nih, sopir tadi Pak sopir angkotnya, Pak Endriman putar-putar lihat. Jadi kita ini merajut budaya, melestarikan dan juga kita punya
punya tugas untuk menyatukan Indonesia. Ini Mbak Wulan. Jadi dengan budaya itu kita akan senantiasa mempromosikan identitas keindonesiaan. Nah, ini arti pentingnya adalah karena kita ini kan di perbatasan di Tanjung Pinang ini. Betul Pak. RRI Tanjung Pinang adalah RRI di daerah perbatasan dan tentu saja kita berada dalam lingkaran interaksi dengan budaya luar dan karena itu fungsi RRI ini adalah senantiasa memperkuat identitas keindonesiaan, identitas Melayu. Kita punya berbagai suku bangsa dan ini senantiasa kita promosikan terus untuk menciptakan identitas kita. Nah, ini sesuatu yang kekasan kita, ya. Ini karena kita memang punya tugas untuk menjahit, memperjuangkan terus rasa kebangsaan kita, sikap kebangsaan kita. Itu saya kira yang bisa Baik, sampaikan. luar biasa. Tepuk tangan. Semoga kedepannya RRI selalu bisa menjadi media yang terus melestarikan budaya kita ya Pak. Iya, sudah pasti. Sudah pasti. Ah. Oke, baik. Untuk Bapak Sturman, boleh Bapak kita juga mau tahu pandangan Bapak mengenai peran RRI ya Pak ya dalam melestarikan budaya lokal karena kita juga bisa dibilang di wilayah perbatasan. Boleh tahu Pak? Terima kasih. Tapi saya berpantun dulu. Boleh. Karena tadi saya terinspirasi dengan orang-orang pro 4, pro 5, pro 6. Tapi nggak ada yang problem saya lihat dari tadi. Iya Pak. Oke. Buah pisang, buah semangka. Saya. Dimakan orang di waktu siang. Betapa hati senang tak terkira. Hari ini bisa di RRI Tanjung Pinang. Wow. Bapak diam-diam ternyata jago juga ya Pak Panco. Saya nggak diam-diam, saya bicara tadi. Betul, betul. Benar, benar. Bapak ternyata, oke Pak, terima kasih Pak pantunnya. Saya yang terdiam, biasanya Ulan yang selalu berkata-kata. Hari ini Ulan tak bisa berword-word. Jadi saya terima kasih kepada RRI. Ya, Terutama kepada Pak Dirut yang mengajak saya datang ke Tanjung Pinang ini. Dengan sekaligus perayaan RRI yang ke-79. Temanya juga tentang bagaimana melestarikan budaya di daerah perbatasan. Saya harus menyampaikan dahulu sebagai kami di Komisi 1 yang bermitra dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, TNI, bahwa kita harus melestarikan, menjaga baik-baik pulau-pulau terluar di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jumlah pulaunya 17.544. Kalau Nona tak percaya, hitung sendiri. Jadi, untuk pulau terluar itu harus dijaga dari segi keamanan, ekonomi, kelestariannya, ekologinya, bahkan budayanya. Karena daerah terluar itu sangat rawan. Di negara berkembang, daerah terluar itu menjadi sangat lemah apabila tidak dibangun. Makanya kita mengatakan daerah 3T. Terluar, terdepan, tertinggal, terbelakang, dan bahkan terlupakan kalau tidak dibangun. Jadi bukan 3T lagi Pak, udah 5T. iya Pak, lebih rupanya Pak. Ya memang kita lebih kan memang. Oh iya siap. Khusus untuk Mbak siapa namanya? Mbak Bulan. Iya Ulan Pak. Bulan purnama, indah berseri. Cakep. Dilihat orang di malam hari. Pak putar-putar nggak berhenti-hentinya melirik kepada bulan yang cantik ini. Jadi saya akan sampaikan begini. Sangat tepatlah kalau RRI itu harus ada dan terus berada di wilayah kita, khususnya daerah kepulauan. Apalagi budaya. Saya hidup dan besar di kota Kisaran yang sedikit dekat dengan negara jiran. Kita melihat bahwa radio di negara jiran itu lebih banyak datang ke kampung kami. Nah sekarang kita harus melihat ini bahwa RRI patut dan layak diberi tugas yang lebih lagi. Luar biasa. Sehingga kalau saya ingin mengatakan begini, kalau bicara melestarikan budaya sudah kita katakan dengan radio, dengan apa segala macam. Tapi untuk pemilu juga, untuk pilkada ini, peran RRI sangat kami butuhkan. Iya Pak. Mengapa? Ini salah satu yang masih bisa dipercaya masyarakat memberitakan berita-berita tentang pemilihan kepala daerah. Demikian Mbak Bulan.
Iya Pak, tapi juga Ula mau menginformasikan memang Radio Republik Indonesia itu karena sudah bisa didengarkan lewat aplikasi RRI digital ya Pak. Jadi nggak cuma orang Indonesia yang mendengarkan, sering kedapatan banyak negara tetangga kita Malaysia mendengarkan radio kita juga Pak. Mungkin karena radio kita menarik dan juga unik. Dan kita punya banyak hal yang bisa kita tampilkan mulai dari budayanya tadi ya Pak ya. Baik, langsung lagi kepada Bapak KPID kita, Bapak Hengki, boleh saya tanya seberapa penting nih Bapak, menurut Bapak RRI menyiarkan konten-konten RRI untuk melestarikan budaya khususnya di wilayah perbatasan juga Pak? Makasih Mbak Ulan. Sedikit saya mau laporan nih sama Pak Sturman Siap. di Komisi 1. Jadi penyiaran di daerah perbatasan ini Pak memang cukup kompleks sebenarnya. Kalau dulu itu kita sering sebelum digital, di waktu analog kita sering masalah sinyal dengan Singapura, Malaysia. Sekarang mungkin tinggal radio Malaysia dan Singapura sudah di digital Pak. Kita sudah bisa mendengar radio di televisi. Kalau RRI kan kita melihat apa yang disiarkan. Kalau saya di rumah kebetulan saya cari siaran di TV digital, itu radio ada 13 siaran luar negeri yang dapat sama kita sekarang. Itu radio Malaysia dan Singapura. Mudah-mudahan kita juga regulasinya untuk radio digital juga mungkin lebih ke depan mungkin bisa terlaksana Pak. Kemudian betul Bapak bilang tadi di daerah perbatasan apalagi kita di dekat Bintan, Batam. Kadang kita lebih banyak mendengar radio siaran luar Singapura dan Malaysia. Nah, di Natuna daerah kita yang terluar itu hanya ada satu RRI di sana Pak, radio. Kemarin ada swasta juga muncul di sana, kita juga sudah dorong biar mereka hidup ya, dalam tanda kutip hidup biar sehat ya, namun tidak bisa bertahan. Nah, harapannya di daerah terluar itu hanya RRI satu-satunya radio yang didengar oleh masyarakat. Kemudian TVRI juga sudah ada pemancar di sana. Kemudian televisi swasta misalnya itu tidak ada di sana kecuali mungkin ada kebijakan dari DPR RI atau Kominfo. Televisi swasta mungkin bisa hanya tinggal bayar MUK ke TVRI karena nggak mungkin Pak televisi yang lain hanya di Batam fokus karena ekonomi tadi. Mungkin itu ada kebijakan-kebijakan nanti di pemerintah pusat untuk daerah-daerah kita yang terluar dan terdepan. Kalau di Kepri ini, kalau RRI memang ada di sini ada 3 ya yang memancar stasiunnya. Lingga, Anambas kalau nggak salah itu udah di backup sama RRI Tanjung Pinang, Karimun RRI Batam. Nah memang harapan kita tentu kami yakin kalau RRI pemancarnya pasti kuat. Karena radio-radio lain di perbatasan ini memang walaupun kementerian itu memberikan kewenangan sampai 10 kilo kekuatan pemancarnya, cuma radio-radio swasta kan nggak sanggup seperti itu. Nah harapannya tentu RRI lah menjadi pusat informasi. Dan kami yakin di sini ada juga Ketua KPU Kepri, Pak Indrawan, KPU Kota, Bawaslu. Kami yakin teman-teman penyelenggara pemilu menjadikan RRI menjadi pilihan utama untuk promosi atau untuk publikasi kampanye atau sosialisasi pemilu. Karena ya radio memang RRI yang jangkauannya lebih luas di Provinsi Kepri, karena harapannya sosialisasi terkait kepemiluan tentu bisa sampai kepada masyarakat kita terutama yang di daerah-daerah pesisir. Gitu Mbak Ulan. Baik, kita tahu, terima kasih Bapak sebelumnya, kita tahu sendiri memang RRI sudah bisa didengarkan di seluruh Indonesia ya Pak Indrasmo. Tapi kita tahu sendiri Indonesia itu masih ada beberapa daerah yang bisa dibilang terpencil, masih susah akses internet dan segala macamnya. Jadi boleh tahu Bapak bagaimana ini RRI memastikan kalau siaran budaya kita ini bisa diakses oleh masyarakat, bahkan di daerah-daerah terpencil dan juga perbatasan Pak? Ya. Jadi memang kita berusaha untuk mencari cara untuk mengoptimalkan supaya RRI itu bisa diakses di mana-mana ya. Pertama memang kita punya radio terestrial, stasiun radio kita ini punya
133 stasiun RRI seluruh Indonesia. Termasuk di antara adalah stasiun di mana berada di daerah tertua. Ada di Tanjung Pinang, kemudian kita juga punya di Tanjung Balai di Sumatera ya, di dekat Sumatera Utara. Kita juga punya Alor ya, punya Rote. Jadi cukup banyak ya, total kita 133 stasiun terbanyak di Indonesia. Kami juga menyiasati supaya RRI juga bisa diakses melalui streaming, Pak Engki. Kita punya yang namanya RRI Digital, tadi diiklankan Bapak Ibu. RRI Digital itu ada, orang bisa mengakses streaming RRI di seluruh Indonesia. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, 4 ya. Kemudian ada podcast, kita juga punya playlist lagu-lagu ya, lebih dari 500.000 lagu ada di sana. Jadi sebetulnya kalau ada yang banyak yang sekali memanfaatkan lagu-lagu RRI untuk pesta budaya, pesta rakyat tinggal dicolokin di speaker gitu, jadi ya. Kemudian kita juga ada podcastnya di situ, ada video ya, jadi multi platform memang ya. Dan berikutnya kita punya RRI News ya. Kita menyadari RRI News itu adalah portal berita online ya. Sekarang semakin menanjak ini, sekarang cepat sekali. Sekarang posisi 30 terbesar portal di Indonesia. Jadi sekarang trennya sedang menaik lagi. Tapi intinya kita menyediakan diri, hadir di berbagai konten multiplatform. Nah, ini yang kita lakukan. Cara bahwa kita semakin optimal melayani masyarakat ya, dan tingkat jangkauan kita ini sudah 92% populasi seluruh Indonesia. Jadi seolah ini bisa memberikan ruang kepada masyarakat Indonesia, ya termasuk mereka-mereka di luar negeri bisa mendengarkan tadi Mbak Marina yang Mbak Wulan itu di iklan. Nah, Iya betul Pak. itu bisa didengarkan di luar negeri. Saya ketemu para migran di Indonesia, ada dari Indramayu, dari Bandung, di luar negeri. Mereka mengakses melalui RRI Digital. Nah inilah kita ingin menjadi penyambung, menjadi hub rasa kerinduan terhadap tanah air. Ketika kita kan manusia orang berbudaya, jadi kangen terhadap budaya, terhadap daerahnya. Nah RRI yang senantiasa mewadahi itu, Mbak Wulan. Baik, terima kasih Pak. Memang sepertinya untuk jarak sinyal itu bukan sebuah tantangan yang sulit ya untuk kita ya Pak. Yang penting kita tetap melestarikan budaya kita, ada banyak caranya lagi. Seperti yang Bapak tadi sampaikan juga. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita mau tanya juga sama Pak Asturman. Pak Asturman juga termasuk orang yang sudah akrab dengan RRI. Boleh tahu Pak, strategi apa kira-kira yang menurut Bapak yang bisa kita terapkan sama RRI untuk melestarikan budaya tadi di daerah perbatasan juga Pak? Jalan-jalan ke Tanjung Pandan. Saya. Singgah sebentar makan sambal teri. Saya. Kalau kita mau maju ke depan, tingkatkan kualitas dan jangkauan RRI. Wow. Saya curiga sebenarnya Bapak tadi anggotanya ya Pak? Itu anak buah saya yang tidak. Oh, pantesan. Cuma kami sudah lama terpisah. LDR Pak? Jadi saya terima kasih. Kami di Komisi 1, salah satu mitra kerja kami adalah RRI. Setiap rapat kerja, setiap rapat dengar pendapat kepada RRI khususnya, ini silakan ditanyakan dengan Pak Direp maupun Pak Dewas. Kami selalu bagaimana agar RRI maju. Saya tanyakan berapa besar jangkauan RRI ke seluruh Nusantara ini. Seberapa besar kemampuan untuk memancarkan, seberapa besar manusia, rakyat Indonesia yang menerima atau kesukaan mereka kepada RRI. Ini harus kita tingkatkan. Dan kami di Komisi 1 akan membantu terus. Apapun, kapanpun, dimanapun RRI mau dikembangkan. Kami sudah berniat karena hanya RRI yang mampu masuk ke pelosok Nusantara. Ya, Dan ini tidak, saya katakan kepada beliau, sudah berapa tahun bermitra dengan kami, kita lakukan apapun, apalagi budaya. Budaya itu bisa dilakukan secara langsung dengan fisik, tetapi bisa juga dengan tanpa fisik, dengan radio, dengan televisi dan media-media lainnya.
Dan RRI sangat konsisten dengan ini. Dan kami percaya kalau ini dikembangkan terus, luar biasa. Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Saya. Karimun, dan Natuna. Itu salah satu kota di... Tapi bukan Dulan sendiri kan yang nyangkain kalau tadi itu mau pantun. Baik, terima kasih Bapak Sturman, luar biasa. Kapanpun dan dimanapun akan saling membantu. Janji Pak? Janji. Oh iya, siap. Baik, Bapak Hengki. Kemudian Bapak kita mau tanya juga, Bapak pasti juga bagian dari yang mengawasi ya Pak ya. Bagaimana KPID mengawasi dan juga memastikan pastinya untuk konten-konten yang disiarkan oleh RRI ini relevan Pak untuk pelestarian apalagi juga di wilayah perbatasan Pak. Ya, sebenarnya kalau untuk RRI kami pengawasannya sangat cukup ringan sekali jadi ini karena kami yakin RRI, kami yakin Pak Dirut, seluruh angkasawan angkasawati RRI sudah memahami RRI punya kode etik sendiri terkait penyiaran dan juga kami di KPID mengawasi lewat P3SPS yaitu pedoman penyelenggaraan penyiaran dan standar program siaran. Termasuk nanti siaran-siaran pilkada tentu juga sudah ada diatur di dalam P3SPS. Kalau jukunis teknisnya nanti di KPU mungkin juga mengeluarkan aturan ya terkait pengawasan terutama pengawasan pilkada. Nah, kalau bagi kami sih RRI program-programnya sudah menyentuh semua lini ya karena kita lihat tadi ini berpantun ada di Pro 4 itu kan menyampaikan informasi melalui pantun dan kami yakin sangat mengena sekali kepada masyarakat kita Melayu di Kepulauan Riau dan banyak cara RRI juga menyentuh kaula muda ada Pro 2 ada dengan pembawa acaranya tadi dengan gaya anak mudanya ini Mbak Ulan juga yang viral kan. Iya Pak. Jadi banyak cara bagaimana konten-konten RRI itu, program-program RRI itu makin diminati semua umur. Kalau memang ya kalau di Pro 1 jangankan karyawan RRI, saya pendengar aja udah tahu oh ini si Anu yang nelpon. Udah ketahuan gitu. Jadi, udah hafal ya Pak? Udah hafal, wow. Penelpon RRI pun saya hafal, saya hanya pendengar gitu kan. Jadi karena segmennya sudah ada, Pro 1 itu menyentuh kemana, Pro 2, Pro 4, sekarang ada Pro 5 juga. Dan kalau siaran luar negerinya juga ada. Jadi tentu karena kita ada perbatasan, kami berharap konten program tentu kalau bisa saingan kita kan dengan tetangga nih. Singapura dan Malaysia. Ya. Nah itu saingan kita. Apalagi mereka juga di semua platform mereka juga sudah ada. Nah di perbatasan ini kita kalau Pak Sturman beliau ini mantan marinir bukan ini depan lagi Pak ya berhadapan fisik lagi. Sekarang kita kan perangnya perang udara, perang informasi. Nah jadi tentu kami berharap RRI sebagai radio Republik Indonesia untuk menjaga daerah perbatasan kita melalui informasi. Ya terima kasih Pak. Wow, perang udara, tapi tenang aja kita RRI sekali di udara tetap di udara. Ya. Baik lanjut lagi kembali ke Pak Hedrasmu. Bapak kan kita juga memang RRI itu di berbagai daerah, di berbagai perbatasan juga bahkan. Gimana Pak ini caranya RRI membangun rasa kebersamaan, persatuan di antara wilayah-wilayah perbatasan ini Pak? Jadi kalau bagaimana kita membangun RRI, membangun rasa apa tadi? Kebangsaan, kebersamaan dan persatuan Pak. Jadi kita ini, kebetulan kita ini baru saja memperingati hari ulang tahun RRI ke-79 ya. Yeah. Pada hari ulang tahun RRI, pada umumnya kita ini ada refleksi di antara karyawan ya. Ini yang diajarkan para pendiri kami. Jadi refleksi pas tirakatan 11 September hari RRI, itu ada pertanyaan, apa yang sudah kita sumbangkan, apa yang sudah RRI sumbangkan kepada Republik. Ya, nah itu
pertanyaan yang begitu RRI ini memang senantiasa mengajarkan mencintai Republik. Karena para pendiri kita itu mempunyai 3 sumpah triprasetya. Satu ini substansinya adalah bagaimana membela negara ya. Karena dulu ini para pendiri RRI dulu ini adalah para pegawai ex Hosokyoku, Radio Pendudukan Jepang ya. Jadi begitu kemerdekaan pada 17 Agustus, nah malam hari itu Pak Yusuf Rono Dipuro itu menyiarkan berita teks proklamasi itu kepada dunia luar melalui siaran luar negeri yang kebetulan ketika itu bisa mencuri-curi kan karena dijaga ketat pada tentara Jepang. Nah dari situlah berita tentang kemerdekaan Indonesia itu menyebar keluar ya. Nah begitu ketahuan para tentara pendudukan Jepang, maka Hosokyoku langsung ditutup. Ya. Nah, langsung konsolidasi ini. Nah, kemudian mendengar berita kekalahan Jepang di Asia dan juga ada kabar tentang rencana kedatangan sekutu. Nah, maka para ex Hosokyoku itu ada namanya Pak Abdurrahman Saleh, Pak Maladi ya, Yusuf Rono itu di antara tokoh-tokohnya. Itu berkonsolidasi, merumuskan yuk kita membuat radio Republik ya. Kemudian ingin menyerahkan kepada pemerintah, kepada Bung Karno pada saat itu. Supaya apa? Supaya pemerintah itu, Bung Karno bisa komunikasi dengan rakyatnya. Karena sadar nih, ini sebentar lagi akan ada tentara Nika mau masuk. Kalau kita nggak punya alat komunikasi, ambiar semuanya. Jadi semangatnya bagaimana mempertahankan negara. Kedua, itu adalah menyadari bahwa ini alat komunikasi untuk mencapai cita-cita proklamasi ya. Kita proklamasi itu kan jembatan emas. Maka para pendiri itu sadar bahwa RRI ini ditujukan untuk mencapai tujuan negara. Dan ketiga adalah kita berdiri di atas semua golongan keyakinan parpol mengedepankan persatuan kesatuan. Nah ini sebetulnya 3 sumpah triprasya yang sampai sekarang senantiasa kita nyanyikan kalau ada kegiatan ya. Mas RRI itu bicara soal triprasetya. Kemudian pada saat 11 September kita ada hari sakral menyulutkan obor, semangat kita untuk senantiasa menerjemahkan triprasya pada kehidupan kita dalam keseharian di RRI. Nah inilah salah satu yang saya sampaikan bahwa ini salah satu cara RRI untuk mengorbankan semangat menyatukan bangsa. Selain kegiatan-kegiatan budaya, melestarikan budaya, menjahit identitas kebangsaan. Nah ini, kita ini kalau ditanya sebetulnya, di mana media yang suka mengajarkan cinta tanah air dan bangsa? Ya di RRI, jam 10 pagi kita sudah Indonesia Raya, jam 6 pagi juga. Ya. Nah Bapak Ibu saya menyampaikan kemarin itu ada hasil riset Nielsen yang baru saja dirilis. Jadi RRI ini itu pendengarnya 46% dari populasi pendengar di seluruh Indonesia. Jadi begitu banyak ya. Kita punya 133 stasiun di seluruh Indonesia dan hasilnya 46% dari seluruh pendengar radio. Ya, itu hanya dari radio. Kita masih punya RRI News. Nah, ini yang kamu promosikan itu kan? Iya, Pak. Nah, kemudian RRI Digital. Nah, inilah cara kita bagaimana menyebarkan rasa keindonesiaan ya melalui berbagai kegiatan. Saya kira itu Pak yang saya sampaikan. Luar biasa. Wow, semoga aplikasi kita juga semakin banyak di-download ke depannya ya Pak ya. Iya. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Tepuk tangan yang meriah untuk Dermaga. Wow, luar biasa sekali. Dan pastinya untuk di siang hari ini juga masih menyaksikan talk show LPP RRI Tanjung Pinang dengan tema peran media di perbatasan dalam melestarikan budaya dan menyukseskan Pilkada 2024. Wulan Gutari. Iya. Iya Bang. Apakah masih tegang? Hah? Tidak. Enggak kok, Ulan sebenarnya kelihatan tegang tapi sudah relax banget. Oh gitu, Ulan. Akhirnya udah bisa ngobrol bareng sama narasumber kita hari ini. Gimana rasanya ngobrol bareng dengan ketiga bapak-bapak hebat ini? Saya merasa terhormat ya pastinya. Iya. Dan Ulan juga ngelihat dari tadi pemain musik kita memainkan musiknya. Ini kelihatan diam ya, tapi yang satu tangannya gini, tangannya gini, bapak juga gini-gini. Tapi Ulan ini sangat Udah bangga menikmati. sekali nggak sih bisa ngobrol dengan ketiga perbasi? Tahu nggak sih Senang. perbasi itu apa? Apa itu? Persatuan Bapak-Bapak Penuh Prestasi. Wow. Mantap Bang Aldi. Mantap ya? Mantap, mantap. Amplop. Oke. Baik, dan untuk di siang hari ini juga Bapak Ibu hadirin sekalian, saya juga tadi kan Ulan juga sudah banyak banget bertanya Iya, betul. dengan Pak Indrasmo, terus juga Bapak Sturman, terus juga ngobrol juga dengan Bapak Hengki. Endirman Butar-Butar. Bu Endriman, Bapak Bapak KPID, Hengki, iya, sorry. Dan pastinya untuk di siang hari ini saya juga ingin menanyakan ya satu pertanyaan untuk Pak Endriman Butar-Butar selaku Dewan Pengawas RRI. Wah. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Tenang saja Pak, ini pertanyaannya tidak ujian nasional, ya santai saja pertanyaannya. Dan pastinya Bapak, saya pengen menanyakan kepada Bapak bagaimana sih Pak sebagai Dewan Pengawas yang memastikan bahwa program-program RRI ini bisa selaras dengan kebutuhan dan juga aspirasi masyarakat di wilayah perbatasan Bapak. Ya, jadi atas perintah dari Pak Sturman sebagai Komisi 1 DPR dan kami ini dipilih beliau. Jadi mohon maaf ini Pak Sturman. Jadi Dewan Pengawas RRI sebenarnya sama dengan duta besar. Dipilih Komisi 1, Kapolri dan Panglima. Betul Pak Sturman ya? Wow. Cuman gajinya yang beda. Ya, lebih banyak mereka, lebih banyak juga ya sedikitnya kita. Nah, jadi sebagai tugas kami Dewan Pengawas LPPRI sudah membuat satu kebijakan. Oke. Namanya kebijakan umum. Di sini semua sudah kita tuangkan kebijakan-kebijakan LPPRI selama 5 tahun dan akan dilaksanakan oleh Pak Hendrasmo dan kawan-kawan. Jadi artinya semua itu sudah kita bagi-bagi, ada di Direktur Program dan Produksi, Teknik, LPU, semua sudah ada di sana. Artinya hanya membaca tulisan itu dan mengerjakan tulisan itu termasuk perbatasan. Artinya apa? RRI ada septibel informasi. Ya, kita bahas masalah perbatasan. Di sana sudah diatur. Pokoknya informasi itu jangan sampai merusak nama dan kesatuan bangsa Indonesia. Ini sudah dinobatkan dan sudah digariskan di sana. Tinggal kami sebagai Dewan Pengawas bagaimana mengawasi cara Pak Hendrasmo dan kawan-kawan melaksanakan secara baik dan benar. Itu yang kami awasi. Wow, tepuk tangan Demikian. sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ada pantun nih. Boleh silakan Bapak. Yes. Ikan teri dimakan ikan hiu. Ewa. Saya. Yulan presenter RRI, I love you. Asik. Habis. Ulan siap-siap habis ini makan gonggong 1 ember Ulan. Ya siap-siap ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan jawaban yang menurut saya ini bagus sekali ya, dan ini mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan juga bagi kita semua yang ada di sini ya. Dan juga setelah Bapak Endriman sebagai Dewan Pengawas ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, juga saya pengen bertanya kepada Ketua KPU Bapak Kepri Indrawan, yang pastinya Ketua KPU Kepulauan Riau, Bapak Ketua KPU Kepulauan Riau Bapak Indrawan Masud Aldi. Kira-kira bagaimana langkah KPU Kepulauan Riau untuk melibatkan RRI dalam upaya mensukseskan Pilkada 2024 khususnya di wilayah perbatasan? Silakan. Baik, makasih Mas Aldi. Jadi RRI, KPU
itu sama dengan RRI. Mengapa saya katakan demikian? Paling tidak dalam durasi mulai proses pemilu maupun pilkada dalam alam demokrasi kita pasca reformasi, maka KPU tidak bisa dipisahkan dengan RRI. Wabil khusus di wilayah Kepri yang ada dari wilayah kepulauan, kami ini melayani 219 pulau, yang itu sebarannya terdapat TPS. Dan tidak semua pulau itu bisa dilayani oleh kemudian informasi-informasi baik oleh kami sekalipun. Sehingga kemudian RRI memegang peran sentral dalam rangka menyampaikan informasi tentang apa yang sedang atau sudah dan akan dilakukan oleh KPU dan memberikan informasi-informasi terkait dengan baik kepemiluan maupun hari ini yang kita hadapi soal pemilihan. Dan tentu selama ini RRI memberikan peran yang nyata terhadap informasi itu dan ini akan menjadi bagian yang tidak akan terpisahkan dan kami tentu berharap di sisa waktu 69 hari ke depan menghadapi pemilihan 27 November, RRI senantiasa semakin meningkatkan informasi terkait dengan pemilihan kepada seluruh wilayah Kepri yang terjangkau oleh siaran RRI. Dan tadi benar disampaikan oleh Pak Endrasmo bahwa siaran RRI ini memang ditangkap oleh seluruh penduduk di pelosok-pelosok itu dan itu memang sempat kami tanyakan. Dan dari mana informasi hari pemilihan didapat? Itu didapat salah satunya dari RRI. Dan ini saya pikir bukti nyata RRI mensukseskan pilkada dan tentu saya berharap ini semakin ditingkatkan karena tentu selama ini juga RRI membantu kami mensukseskan dalam hal sosialisasi, dalam hal informasi, diseminasi dan sebagainya. Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih Pak Endrasmo, saya pikir tidak hanya Kepri yang menjadi provinsi kepulauan, tapi provinsi-provinsi lain yang juga berbasis kepulauan juga mendapatkan manfaat yang luar biasa dari hadirnya RRI dan peran RRI juga dalam mensukseskan Pilkada 2024 ini. Demikian Mas Aldi. Terima kasih Pak Indrawan dan pastinya buat Bapak Ibu sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Indrawan dan juga Ulan mau balas dong nanti pantunnya. pantun yang mana? Bapak punya dong. Oh sudah disiapkan rupanya Udah, tadi sambil menunggu mikir dulu ya. Kerupuk Oke. opak ditambah kue apem. Terima kasih banyak Bapak. I love you too. Kok nggak nyambung? Kok nggak nyambung ya? Tunggu. Apem sama Yutu tuh gimana? Salah. Kue putu maksudnya gitu. Betul. Ya ulang kali ya sekali lagi. Boleh. Boleh nggak ya Bapak Ibu izin? Boleh ya. Kerupuk opak ditambah kue putu. Terima kasih banyak Bapak. I love you too. Gitu. Kayaknya kalau Wulan salah nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya? Gak apa-apa kan? Maklum ya? Soalnya kan Ulan cewek. Oh iya benar, nggak pernah salah ya? Selalu benar. Dan Masnya untuk di siang menuju ini hari ini Ulan, kita juga mempersilahkan buat audiens yang hadir juga untuk di siang hari ini untuk bertanya. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya untuk di siang hari ini. Silakan Boleh, Ibu Mbak Ma. Fitri. Ya, silakan Ibu Mbak Afitri. Saya ingat sekali kalau Bu Afitri ini pertanyaannya berbobot. Dia tidak akan menanyakan rendang, tidak. Resep rendang tidak akan. Ya menurut Pak Aldi aja Pak. Silakan Ibu Afitri. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Saya akan sharing saja, tidak bertanya. Sungguh cantik Tuan Putri. Ewa. Memakai songket menari-nari. Perkenalkan saya Afitri Susanti, Kabid Pemasaran Pariwisata Provinsi Kepri. Wow. Baik, terima kasih saya sudah diundang untuk berhadir pada talk show di peran media di pembahasan dalam melestarikan budaya dan mensukseskan Pilkada 2024 khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Selamat datang untuk Pak I Hendrasmo, Pak Sturman dan Pak Hengki serta Pak Butar-Butar. I love you too juga Pak. Pak Butar-Butar. Baik. Kehadiran bapak-bapak memberikan angin segar untuk kami para masyarakat Kepri dengan hadirnya talk show ini yang didengar secara massal, secara umum di daerah-daerah perbatasan yang taunya kalau mendengarkan radio itu apapun jenis radionya, apakah itu radio swasta kah atau radio apa, tetap bilangnya mendengarkan RRI. Nah itu bukti nyata bahwa RRI adalah pioner Pak, bukan follower. Tepuk tangan dulu buat RRI. Iya.
Saya beberapa waktu yang lalu sampai tahun ini masih dipercaya menjadi informan ahli Pak dari Komisi Informasi Republik Indonesia untuk Provinsi Kepri. Jadi kami selaku informan ahli menganggap atau merasakan sekali bahwa RRI, khususnya RRI yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini memang betul-betul adalah ujung tombak informasi untuk masyarakat di pesisir Pak, di kelas menengah ke bawah yang memang media hiburannya itu adalah radio. Cuma kadang-kadang frekuensinya Pak yang sulit untuk diakses. Ya itu, tapi sekarang sudah terbantu dengan adanya RRI Playgo digital, kemudian ada siarannya kalau ibarat kata tuh di TV siaran tunda begitu Pak, yang kalau pada saat itu pada saat disiarkan tidak dapat didengar, dapat diakses melalui YouTube. Nah ini menjadi salah satu teknologi yang keren sekali Pak. Ini membuat masyarakat sangat terbantu ketika tertinggal informasi dapat diakses kembali. Kalau dulu kan kalau sudah tertinggal episode Babat Tanah Leluhur itu Pak, yang episode 123, nah itu akan terlangkau, betul ya Pak Sturman ya. Itu rasa kecewanya luar biasa oleh ibu-ibu, motong bawang pun tak semangat Pak. Nah hari ini sudah luar biasa. Kemudian kami merasa dari sebagai informan ahli ya Pak ya, ini memang saya ini setiap hari dari Senin sampai Jumat mengisi Pro 4. Ini dengan siaran bahasa Melayu Pak. Ini saran saja kepada RRI, barangkali untuk konten-konten penyiar-penyiar ini boleh sekali waktu kita berikan semacam pembekalan bahasa Melayu Kepulauan Riau. Karena mohon maaf Ibu Kepsta, bahasa Melayu yang digunakan oleh penyiar-penyiar kita sudah bagus, namun kadang-kadang memalesiakan bahasa Melayu Pak. Karena kita berada di perbatasan, kontaminasi bahasa Melayu Malaysia atau bahasa Melayu seberang itu kental Pak. Contoh saja, pendengar dapat menghubungi kami melalui talian. Talian itu tidak ada dalam bahasa Melayu Kepulauan Riau. Itu salah satu contoh saja. Saya sebagai penggiat bahasa Pak, sebagai informan ahli yang menyusup pura-pura sebagai narasumber Pak. Ya, pura-pura mungkin baru tahu juga. Ya, informan ahli informasi, keterbukaan informasi yang ada di media-media yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sudah kita rangkum Pak. Untuk Pak Sturman, saya juga mendampingi putri Bapak, Mbak Charmel, ketika pemilihan Putri Indonesia, luar biasa beliau dan kita sudah bekali juga kemampuan pemahaman kebudayaan, khususnya budaya Kepulauan Riau. Pak Hengki ini mitra kami ya Pak ya. Iya, karena saya macam intel Pak, jadi pura-puranya bukan bagian dari teman-teman Komisi Informasi, Komisi Penyiaran ya Pak ya. Baik, itu saja dari kami. Barangkali 133 stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini benar-benar menjadi garda depan dan corong informasi terakurat ya Bu Kepsta untuk Indonesia. Saya tutup dengan sebaik pantun. Budaya menunjukkan bangsa, budi bahasa, cerminan jiwa. Mari tingkatkan peran RRI di negeri kita agar menjadi media terdepan, sukseskan pilkada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Afitri. Baik, ini kita langsung menjawab saja atau oke, baik. Dipersilahkan Wulan. Kita mau memberikan pertanyaan lagi atau langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Afitri. Oke, disilakan kepada Pak Hindrasmo ya. Boleh Bapak? Ya, pertama-tama sesungguhnya kami ini berterima kasih sekali kepada Komisi 1 ya, Pak Sturman yang hadir di sini. Itu Pak Sturman itu begitu serius, begitu mempedulikan RRI hadir di sini untuk menegaskan peran RRI yang seperti apa yang harusnya kita lakukan ya. Beliau seringkali memberikan feedback, membina ya, juga kritik ya. Tapi ini justru ingin menjadi semangat kami untuk berupaya untuk memperbaiki diri. Nah, terkait dengan bagaimana kami ini menjadi radio informasi pemilu, tadi saya sampaikan bahwa baru ini kita mendapatkan hasil riset dari Nielsen
yang mengatakan bahwa memang radio ini sekarang kembali lagi ini, ya. Jadi berdasarkan riset yang dilakukan SNSN bulan Juli sampai Agustus, ya, bulan September ini barusan dirilis, itu masyarakat itu mencari informasi terkait pemilu itu pertama di televisi sekitar 80-an persen, 82 ya. Kemudian nomor 2 itu radio. Ternyata radio masih menjadi sumber informasi. Ini lebih lebih kuat daripada media sosial, ya. Kita tahu media sosial seperti apa, Bapak Ibu merasakan 62%. Nah, dari 62% ini 79% diantaranya adalah mereka mencari informasi melalui radio di RRI. Nah, ini betapa RRI ini cukup kuat menjadi sumber informasi terkait dengan berita-berita tentang pemilu, ya. Nah, tapi intinya adalah bahwa mari kita terus ya mengakses RRI dengan harapan ya tadi kita informasi-informasi yang kredibel, terverifikasi, kemudian informasi-informasi yang menginspirasi tentang keindonesiaan. Nah, tentang ini Ibu Mbak Fitri ya. Kami concern sekali feedback yang disampaikan Ibu ya tentang pentingnya kita nanti mohon di follow up ya Ibu Kepsa supaya kita terus melakukan pembinaan kemampuan bahasa lokal kita karena terus terang ini kalau dari berbagai riset ya posisi bahasa lokal kita ini terancam punah, hati-hati sekali. Nah ini bahasa Melayu kita jangan sampai menjadi bahasa Melayu yang kemalaysiaan ya, jadi harus dimurnikan lagi, dikembalikan. Ini kita harus melakukan KPSI bidik. Nah saat ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa RRI lagi gemar melakukan pengembangan kompetensi ya, pengembangan kompetensi untuk memperkuat skill ya dari penyiaran, penulisan berita online dan sebagainya. Inilah yang membuat kami terangkat saat ini situasi seperti itu. Nah ini mohon ditindaklanjuti supaya kita tetap kuat bahasa lokal kita ya. Jadi saya kira jawaban saya itu. Terima kasih. Baik. Ya baik. Diberikan kesempatan kembali lagi Aldi. Ya benar. Cik. Boleh? Cik. Kita kasih kesempatan lagi untuk teman-teman. Boleh. Ada Mbak Siska yang mau ikutan bertanya. Silakan Mbak Siska. Selamat datang Mbak Siska. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pakai mic, suaranya kedengaran. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk hadir di acara talk show yang luar biasa ini. Dan perkenalkan bapak-bapak yang ada di depan, saya penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Penyuluh hukum yang sudah mengisi Pro 1 dari April 2016. Legend Pak. Terus berbagi lewat Pro 2 juga dan belajar menjadi generasi zaman now menggunakan bahasa yang sedikit agak longgar dibandingkan Pro 1. Bapak izin bapak-bapak RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, RRI Indonesia ya, RRI Republik Indonesia. Talk show hari ini peran media di perbatasan dalam melestarikan budaya dan menyukseskan Pilkada 2024. Mungkin saya di sini ingin menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada RRI yang terus menjadi ruang kepada kami penyuluh hukum di kepulauan untuk membagikan informasi hukum kepada masyarakat. Harapan kami tentunya bisa membantu tugas Kementerian Hukum dan HAM mencerdas hukumkan masyarakat kita. Dan dengan apa yang RRI lakukan hari ini, saya berterima kasih kemanapun penyuluh hukum pergi, saya tetap bisa mengudara. Sekali di udara, tetap di udara, dan menggunakan media-media digital hari ini lewat Instagram, lewat WhatsApp, saya terus bisa berbagi meskipun saya tidak hadir di studio RRI. Nah ini menjadi bukti peran besar RRI di perbatasan karena memang kami yang bertugas memberikan informasi hukum tidak punya kemampuan untuk mengumpulkan masyarakat sering-sering. Tapi dengan jalan RRI memberikan ruang penyuluhan hukum kepada penyuluh, walaupun kami tak kemana-mana, informasi
tetap sampai di mana-mana lewat RRI. Mudah-mudahan kesempatan ini terus diberikan kepada kami penyuluh hukum, dan jujur saja ini menurut kabar dari teman-teman saya se-Indonesia baru RRI Tanjung Pinang yang punya ruang penyuluhan hukum setiap pekan, dan ini dibayar pakai senyum, free of charge, nggak ada bayaran dari RRI untuk kami. Jadi mudah-mudahan ini mungkin menjadi pilot project yang sudah dari 2016, mudah-mudahan bisa ditiru Pak untuk RRI di wilayah lainnya, karena teman kami di seluruh Indonesia penyuluh hukum itu butuh tempat. Tapi sejauh ini baru RRI Tanjung Pinang yang punya ruang penyuluhan hukum, ditambah dengan ruang yang diberikan oleh Pro2 dengan evening talk khusus hukum di setiap Selasa malam. Mudah-mudahan kesempatan ini didapatkan juga oleh teman-teman kami lainnya. Tidak ada pertanyaan, tapi mudah-mudahan kecanggihan teknologi digital RRI semakin dikuatkan sehingga kami bisa tetap berbagi dimanapun kami berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu mungkin sedikit testimoni lah ya Lan. Testimoni, review. Terima kasih untuk Mbak Siska, dan saat ini mungkin pertanyaan terakhir ya Lan. Dari teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya untuk di siang hari ini. Mas Aldi, saya potong sedikit. Boleh. Saya terkesan dengan omongan Mbak siapa tadi namanya? Mbak Siska. Mbak Siska. Supaya apa yang dilakukan oleh Tanjung Pinang diikuti oleh seluruh RRI seluruh Indonesia. Tapi bukannya nggak berbayar kan? Bukan itu kan? Penyuluh hukumannya kan? Penyuluhan hukum kan? Bukan yang nggak berbayar toh? Keren. Baik. Ada satu pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Boleh, silakan berdiri. Oke, sebutkan nama, Makes, Mikes. Enggak, bercanda. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Devian Sermana Saragi atau bisa dipanggil Dana dari Ilmu Hubungan Internasional Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang berketepatan juga Pak, kemarin saya baru saja menyelesaikan magang di Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Nah, saya mendapatkan kesan yang sangat banyak, kesan yang sangat baik sekali dari karyawan-karyawan di sini, ilmu-ilmu baru yang telah diberikan juga sangat senantiasa memberikan saya pemikiran-pemikiran yang sangat luas. Bahkan saya sedang merencanakan bahwa pembahasan penelitian skripsi saya dalam mengenai program Voice of Indonesia dari RRI Tanjung Pinang. Semoga nantinya berjalan dengan lancar agar Maret 2025 saya dapat wisuda dengan tepat waktu. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pak Irawan selaku Ketua LPP RRI Tanjung Pinang, Pak Sturman Panjaitan dari Komisi 1 DPR, Pak Hengki dari Ketua KPD Provinsi Kepri, Bang Aldi dan Kak Ulan, dan juga semua teman-teman LPP RRI Tanjung Pinang yang sudah mengundang Dana kembali untuk RRI untuk dapat hadir dalam talk show peran media di perbatasan dalam melestarikan dan menyukseskan Pilkada 2024. Oke, mari kita langsung saja ke pertanyaannya. Nah Pak, kan sesuai yang kita tahu bahwa masyarakat-masyarakat di perbatasan ini merupakan masyarakat yang rentan akan munculnya perpecahan, provokasi, apalagi daerah-daerah yang notabene dekat dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, bagaimana sih Pak cara RRI sebagai media independen untuk menyampaikan peran-peran pemberitaannya, peran-peran media ataupun diplomasi publiknya agar masyarakat-masyarakat tersebut dapat mendengarnya, segmentasinya juga dapat erat dan dapat merekat bagi mereka. Karena kita tahu sendiri bahwa seperti yang tadi RRI negeri jiran bahkan radio dari jiran bahkan lebih banyak dibanding dari radio Indonesia sendiri. Jadi yang saya ingin tanyakan, peran-peran RRI ini sendiri gimana caranya untuk menarik segmentasi pasar dari masyarakat perbatasan termasuk kita, perbatasan-perbatasan lainnya terutama perbatasan Natuna lainnya untuk dapat mendengarkan RRI dan memberikan informasi dan untuk mempertahankan integritasnya sebagai bangsa Indonesia. Kalau begitu, demikian pertanyaan Pak, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun juga. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Dana. Sesuai dengan namanya ya Lan, Dana. Di mana-mana suka nanya. Baik, kami persilakan. Ada singkatannya ya Pak. Kami persilakan untuk Bapak Endrasmo untuk menjawab pertanyaan dari teman kita Dana. Iya, jadi memang tadi saya sampaikan bagaimana kita mencoba memberikan akses RRI kepada setiap orang ya.
Tadi kita sampaikan bahwa kita hadir di semua platform yang ada ya. Dari terestrial, digital, kita punya radio, kita punya portal berita online, punya radio streaming, RRI digital, media sosial dan komunitas ya. Tetapi secara tematiknya sudah pasti kalau di daerah perbatasan kita sudah pasti kita ini punya sense yang lebih kuat untuk memberikan konten-konten yang mendorong rasa cinta tanah air ya. Budaya, kita makhluk berbudaya, kita begitu kuat membuat kegiatan-kegiatan offline ya di mana-mana sebetulnya. Kita juga ada di Nunukan, di Entikong sana ya. Nah, tetap intinya dari secara teknologi kita coba optimalkan, maka kita ke DPR bertemu dengan Pak Surman untuk mendapatkan support bagaimana kita mendapatkan pengadaan supaya kita bisa mengoptimalkan pemancar-pemancar kami ya. Ini salah satu cara dari sisi infrastruktur. Tapi di sisi yang lain, secara konten kita sudah sadar bahwa kita harus senantiasa mengingatkan bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia, kita negara bangsa, punya budaya ya, berbagai suku bangsa, dan senantiasa mengajarkan untuk senantiasa berbineka, bertoleransi, supaya kita saling memperkuat rasa identitas keindonesiaan. Nah, ini yang senantiasa kita lakukan, Mas Dana, ya. Jadi secara infrastruktur, secara konten, dan kemudian secara kita berusaha mencoba membuat variasi-variasi dalam packaging, ya, supaya semenarik mungkin. Nah, kita menghadirkan Mbak Wulan, ya. Mbak Wulan tahu ya kita lagi viral ya. Ini sebagai cara untuk menarik minat kaum muda. Saya kira ini diantara yang bisa kita lakukan, Mas Dana. Baik, itu dia jawabannya. Terima kasih dan selanjutnya untuk di siang hari ini mungkin kita bisa mendengar sedikit tanggapan. Boleh. Dari Pak Sturman dan juga Pak Hengki. Mungkin dari pertanyaan tadi Pak, boleh dipersilakan. Baik, dari mulai Mbak Fitri tadi ya. Minum kopi di pagi hari. Campur sedikit sepotong roti. Memang Mbak Fitri luar biasa sekali. Orangnya cantik, pandai, dan berbudi pekerti. Masuk barang itu? Masuk. Mas Dana, Mbak Fitri, dan Mbak Siska. Saya terima kasih Mbak Fitri ya sudah memperhatikan putri kami. Dan terima kasih kepada Dana dan Mbak Siska dan semua yang hadir dari Polsek. Dari Polres apa Polsek Pak? Polres. Dan semua yang hadir, tokoh-tokoh agama, tokoh adat. Saya sangat bangga sebagai wakil anggota DPR RI mewakili Provinsi Kepulauan Riau. Saya berupaya sedapat mungkin melalui mitra-mitra kerja kami agar Provinsi Kepulauan Riau yang satu di antara 8 provinsi kepulauan harus berkembang maju pesat. Tanpa ada kemajuan, tanpa campur tangan pemerintah, tanpa kebersamaan seluruh elemen masyarakat, Provinsi Kepulauan Riau yang baru ini akan seperti ini terus selamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, melalui RRI hari ini kita mencoba untuk melihat, karena komunikasi adalah jantung urat nadi dari pertempuran dalam memajukan bangsa dan negara ini. Tanpa komunikasi selesai kita. Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 2.000 pulau lebih, 5 kabupaten, 2 kota, 71 kecamatan, 141 desa, 275 kelurahan dan 275 desa. Itu harus dibangun tanpa campur tangan pemerintah, tanpa campur tangan RRI yang demikian semangatnya untuk menyiapkan itu. Kita akan terbengkalai. Kita adalah menjaga Provinsi Kepulauan itu menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau, yang dari 1.000 sekian budaya dan sekian banyak agama. Nah, Dana tadi mengatakan bagaimana persatuan. RRI harus punya rencana.
informasi-informasi yang diberikan oleh RRI harus membangun semangat kebersamaan. RRI tidak boleh berpihak dan tidak boleh memfitnah. Itu yang saya bangga dengan RRI. Dia bagaimana membangun. Bapak Ibu sekalian, membangun peradaban tidak cukup sehari dua hari, bertahun-tahun. 79 tahun RRI. Tapi itu pun perlu dibangun dan dibangun. Dan kami sebagai mitra kerja RRI harus memperhatikan ini. Tidak cukup dengan kalimat dan kata. Dalam dunia sekarang ini, kalau kata tanpa perbuatan, ibarat tong nyaring bunyinya. Kami harus mencoba membantu mereka. Kebutuhan RRI untuk memperluas, memperkuat siarannya. Mempertajam berita-beritanya dan isi materinya. Itu membuat kita menjadi semangat. Jadi saya bersyukur hari ini apa yang dikatakan oleh Pak Direktur, nanti Bapak Sturman ketemu dengan orang yang luar biasa namanya Wulan. Hari ini luar biasa. Ternyata Pak Kapolres, ternyata Wulan ini orang yang luar biasa. Saya baru dengar dari beliau nih, memang kata KPI, memang luar biasa orangnya Pak. Tapi pelan-pelan. Acaci Pak. Nggak dimasak, ya memang itu aja. Nggak harus dimasak Wulan. Benar ya Pak ya? Nggak harus dimasak kan? Yang penting cair ya Pak. Jadi sekali lagi. Masuk. Jadi sekali lagi saya ingin katakan, terima kasih kepada semua. Dan saya ingin mengatakan, mohon maaf apabila ada kata, ucapan, sikap yang tidak pas. Seperti kata pepatah, tak ada gajah yang tak retak gadingnya. Belum berhenti Bapak Ibu sekalian. Tak ada gajah yang tak retak gadingnya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Karena saya angkatan laut Pak tadinya. Jadi mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kalau saya angkatan udara saya katakan mohon maaf yang setinggi-tingginya. Kalau saya angkatan darat saya katakan mohon maaf yang seluas-luasnya. Jadi saya mohon maaf apabila tutur kata, sikap perilaku yang tidak berkenan. Dan mari kita bangun Kepri ini dengan semangat yang luar biasa. Bahu-membahu, masing-masing komponen, tua muda, semua elemen bertanggung jawab untuk membangun. Kalau kita bersama-sama dengan RRI, semua akan bisa kita lalui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hengki boleh Bapak memberikan tambahannya? Pak Sturman langsung tutup. Baik, kami yakin RRI mampu menjadi corong informasi bagi masyarakat perbatasan. Seperti yang menyambung teman-teman mahasiswa tadi. Jadi tujuan penyiaran itu karena kita berbeda-beda ini adalah menjaga integrasi nasional. Karena kita berbeda inilah penyiaran itu memiliki tujuan yang mulia. Ya, menjaga integrasi nasional kita di sini berbeda-beda nih. Ini yang dijaga oleh penyiaran dan kami yakin RRI mampu mewujudkan itu. Dan apalagi Pak Sturman udah ngomong, kami yakin nih Pak Sturman udah berapa kali juga kita narasumber mengadakan literasi 1 juta pemirsa di Batam itu udah. Jadi tujuannya untuk apa? Tadi disampaikan oleh Pak Dirut bahwa lembaga penyiaran, televisi dan radio masih menjadi rujukan informasi yang benar sampai saat ini. Tercepat kami yakin tidak, ya karena medsos sekarang tercepat luar biasa. Tadi malam kita kebetulan ada musibah angin kencang di Batam, Tanjung Pinang itu di medsos yang luar biasa. Tapi apakah itu semua informasi itu benar kejadian seperti apa kan belum tentu. Maka radio dan televisi itu menjadi rujukan bagi kita, bagi masyarakat untuk mencari kebenarannya seperti apa. Contoh tadi malam ada yang mobil ditimpa pohon, katanya ada yang korban, ternyata itu mobilnya parkir setelah dicari informasi. Jadi informasi yang cepat itu belum tentu benar, tapi kami yakin lembaga penyiaran khususnya RRI, kami yakin menyampaikan informasi yang benar dan tidak berpihak kemanapun. Dan tentu harapan kami semua RRI menjadi garda terdepan juga untuk kebudayaan lokal kita. Kami juga mendorong lembaga penyiaran yang ada di Kepri, di sini ada 69 lembaga penyiaran Pak. Jadi kami mendorong seluruh lembaga penyiaran
itu mengutamakan konten lokal. Karena di regulasi juga ada kewajiban 10% konten lokal dari seluruh lembaga penyiaran. Jadi tentu kita selain menumbuhkan konten-konten yang lokal, ini juga akan menumbuhkan kreator-kreator muda, bukan hanya kreator konten yang disebarkan di medsos dan lain-lain, tapi nanti juga bisa menjadi konten kreator yang bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga penyiaran, tentu sudah sesuai dengan P3SPS. Nah, harapannya itu yang kami munculkan. Jadi karena teman-teman dari Jakarta misalnya lembaga-lembaga penyiaran itu kan televisi khususnya, mereka kadang kesulitan mencari kreator-kreator lokal. Kadang kalau dari Jakarta kan biaya besar ke sini. Jadi kami mendorong teman-teman mahasiswa, masyarakat Kepri untuk ayo kita bersama-sama mengembangkan budaya lokal kita, mengangkat budaya lokal kita untuk disiarkan dan ditayangkan di lembaga penyiaran di Kepri. Dan itu tujuannya tadi Mbak Wulan, bagaimana kita di daerah perbatasan ini salah satu untuk budaya-budaya luar. Sebenarnya kita dengan Malaysia, Singapura kan tidak jauh beda lah budaya Melayunya. Ya, tapi kan ada budaya-budaya yang lain tidak sesuai dengan budaya kita. Jadi peran lembaga penyiaran itu sangat penting di sini. Terima kasih. Untuk semuanya, semoga juga hari ini yang kita obrolkan bisa bermanfaat buat Ulan, buat bapak-bapak semua, buat kita semua pastinya. Lagi-lagi untuk menjaga keharmonisan Indonesia, keutuhan Indonesia, itu adalah tugas kita bersama, bukan aku, kamu, tapi kita. Dan hari ini juga terima kasih kepada pendengar yang sudah mendengarkan di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, dan juga disiarkan di TVRI. Sampai jumpa lagi di talk show selanjutnya bersama saya Ulan Gutari. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.